Dinding itu jadi sebab kenyamanan saat melepas lelah. Dinding itu jadi sumber kenyamanan kita. Nah, kata sebab di sini diartikan sebagai sumber bagi munculnya sesuatu yang lain. Tentu banyak sekali yang selama ini kita anggap sebagai sebab dari apa yang kita dapatkan. Kita berusaha lalu berhasil. Kita belajar tekun lalu lulus dengan nilai yang bagus. Kita rajin berdagang lalu untung dan kaya. Kita lihat semua tindakan-tindakan kita menjadi sebab bagi apa yang kita dapatkan. Kita naksir pada seseorang, kita nembak dia, terus dia mau sama kita, lalu pacaran sama dia. Itu juga contoh bahwa apa yang kita lakukan menghasilkan sesuatu. Tentu banyak contoh yang lain. Dari kebiasaan-kebiasaan itu lalu muncul dalam pikiran kita bahwa jika kita melakukan sesuatu, kita akan mendapatkan sesuatu. Jika kita tidak melakukan sesuatu, maka kita tidak mungkin mendapatkan sesuatu itu. Semua tindakan dianggap sebagai sumber dari munculnya apa yang kita harapkan. Tentunya harapan tertinggi adalah kebahagiaan. Lalu muncullah kesimpulan bahwa semua hasil yang membahagiakan atau kita akan bahagia tergantung dari apa yang kita usahakan. Itu yang disebut dengan i'timad alal amal, bersandar pada amal. Apa salahnya prinsip i'timad alal amal? Tidak ada yang salah, itu prinsip yang benar. Kita sering mendengar manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Itu i'timad alal amal. No success no pay, tidak ada kesuksesan tanpa bayaran, tanpa usaha. Itu juga benar. Yang sebaliknya justru keliru, malas-malesan pastilah tidak akan menghasilkan sesuatu. Keengganan menanggung resiko berjuang atau keengganan menanggung risiko untuk membayar tentu membuat kita nggak dapat apa-apa. Jadi tindakan itu menjadi penyebab dari apa yang kita hasilkan tentu saja tidak keliru. Yang dibicarakan dalam kata-kata mutiara ini adalah jika kita menganggap bahwa tindakan kita sebagai satu-satunya penyebab dari apa yang kita dapatkan. Karena amal itu sesuatu yang rapuh. Mari kita bayangkan satu hal. Misalnya kita tadi bersandar pada dinding karena kita lelah, kita pasrahkan dinding kita, punggung kita pada dinding, kemudian ternyata dindingnya rapuh dan gubrak jatuh. Kita kecewa karena ternyata yang kita andalkan tidak bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Kita belajar serius, misalnya belajar soal seperti yang dilakukan pada saat mau lulus perguruan tinggi, ternyata soalnya berbeda dengan yang dihafalkan. Itu zonk, kita kecewa. Atau kita sudah belajar mati-matian, kemudian kita sakit, akhirnya nggak bisa ujian, zonk juga. Kita deketin lawan jenis, kita rayu dia, kita latih bagaimana cara merayu dia, kita sudah bangun kedekatan. Pada saat kita mau kemukakan atau kita kemukakan saya suka sama kamu misalnya, ternyata besoknya dia pindah atau besoknya dia mati. Itu mengecewakan. Nah, saat itu biasanya kita putus asa. Lalu kita menganggap seluruh tindakan kita sia-sia. Itu yang disebut dengan nuqsanir roja'i, menipisnya harapan kita. Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah kepercayaan diri kita pada apa yang kita kerjakan menjadi lemah. Hasilnya kita jadi apatis. Lalu kita muncul pikiran, mending nggak usah usaha, mending nggak usah menghafal, mending nggak usah kenal perempuan, mending dan seterusnya. Karena kekecewaan pada apa yang kita andalkan membuat kita melepaskan yang kita andalkan itu. Itu masalah. Karena itu Hikam atau Ibn Athaillah mendorong kita untuk menyadari bahwa mengandalkan secara utuh kebahagiaan kita hanya terhadap apa yang kita lakukan itu akan menghasilkan kekecewaan. Karena begitu kita menyadari ada sedikit saja yang kita kerjakan tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan rencana, lalu kita segera akan bilang pasti saya tidak akan dapat sesuatu itu. Kebahagiaan seharusnya tidak didasarkan pada apa yang kita lakukan, tetapi pada apa yang lebih dari itu. Yang lebih repot lagi
Ada banyak orang yang mengandalkan ibadah sebagai penentu kebahagiaan. Misalnya ada orang yang sholat duha banyak, lalu dengan keinginan atau dengan anggapan kalau sholat duha dia akan dapat rezeki. Kalau puasa Senin Kemis dia akan mendapatkan keberuntungan yang terus-menerus. Awalnya mungkin ada hal seperti itu, tetapi lama-kelamaan dia sholat duha, dia puasa Senin Kemis, tetapi tidak mendapatkan banyak hasil. Efeknya sangat luar biasa. Dia pasti akan membenci sholat duha, mending gak usah sholat sama sekali. Lebih dari itu, tidak cuma sholat duha yang dia tinggalkan, tetapi seluruh sholat 5 waktu dia tinggalkan. Dia akan bilang bahwa apa gunanya sholat duha kalau tidak mendapatkan rezeki yang banyak. Lebih dari itu, ngapain juga sholat, karena ternyata sholat itu tidak ada kaitannya dengan apa yang kita dapatkan. Nah, itu yang ingin disampaikan oleh Hikam. Jadi salah satu ciri dari kita mengandalkan tindakan kita akan gampang kecewa ketika tindakan kita ternyata tidak sempurna. Maka Hikam atau Ibn Athaillah mendorong kita untuk percaya kepada selain tindakan. Oke, fenomena itu sama dengan FOMO. FOMO negatif muncul dari kekecewaan terhadap kemungkinan kamu ketinggalan dari yang lain. FOMO lahir dari sesat berpikir bahwa terus-menerus update informasi membuat kamu jadi eksis.